Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمدا بنعمة في كتابهم كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم منهم فهم لا يؤمنون به. Hadirin hadirat, saimin dan saimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada hari yang ke-24 di bulan suci Ramadan. Tiang pulbu sami diberikan kesehatan, keafiatan, dan sekaligus menyempatkan diri untuk hadir di masjid niki sama-sama menjalankan solat subuh, zikir, doa yang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita menjadikan tawassul ibadah subuh kita pada pagi niki dan tambahan iktikaf kita beberapa jam ke depan niki, mudah-mudahan menjadi sebab Allah akan menambahkan nikmatnya kepada tiang pulbu sami. Allah memberikan kita kelapangan dada, kebahagiaan dunia, ketenangan batin, dan semoga Allah membukakan bagi kita pintu-pintu rezekinya yang banyak, halal dan barokah. Dan semoga Allah melepas dan membuka tiang pulbu sami dari segala kesulitan. Dan mudah-mudahan seluruh bidadari bayi balok tiang pulbu sami menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kumpul bersama tiang pulbu sami bersama keluarga dalam jannatul naim pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sami rahimakumullah. Makin niki kita akan masuk pada ayat yang ke-20. Masih dalam pembahasan ayat yang ke-20. Setelah pada surat Al-An'am, setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut untuk diibadahi dengan hak kecuali Dia, Allah yang satu. Kemudian kedua, Allah menegaskan kepada nabinya untuk menyampaikan prinsip pendiriannya bahwa wa innani bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku bersih. Tidak ada hubungan dengan seluruh apa-apa yang kalian jadikan sebagai sekutu bagi Allah. Dan ini adalah menjadi dalil atas definisi Islam oleh sebagian ulama yang sudah kita sampaikan. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Jadi Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesakannya, kemudian tunduk taat patuh atas segala ketentuannya, kemudian membersihkan diri dari perbuatan syirik dan tidak bergaul dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan ini juga diperkuat dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa nabi yang mereka jadikan sebagai Tuhan syarak di sekitar Mekah Ka'bah niki, pada diri nabi itu adalah kesalahan dan penyimpangan. Nah, kemudian setelah tidak bisa terjadi kompromi, kesepakatan untuk berdamai dalam ketuhanan, berdamai dalam menjalankan agama, maka akhirnya Allah memerintahkan kepada nabinya untuk silakan kita dalam cara makin bertoleransi, lakum dinukum waliyadin.
Silahkan kamu jalankan agama kamu sesuai dengan keyakinan kamu, dan saya akan tetap berpegang teguh pada agama yang saya yakini, dan tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi peperangan di antara dua belah pihak. Ini adalah ajaran Al-Quran, sehingga umat Islam ini dimanapun berada, apakah mereka berada di tengah-tengah masyarakat kanci Islam meluwe, termasuk ketika mereka berada di lingkungan yang homogen, jadi lingkungan yang berbagai macam agama, maka umat Islam ini selalu menebarkan, selalu menunjukkan keramahan, kedamaian, ketenangan niki di seluruh manusia. Secara khusus ketika umat Islam niki berada di tengah-tengah umat Islam, Nabi mengatakan bahwa al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi potret gambaran sikap akhlak seorang muslim itu adalah mereka-mereka yang salimal muslimun. Orang-orang muslim di sekitarnya itu adalah salim, tenang, aman, damai, bilisanihi wa yadihi, dengan ucapannya, dengan tindak tanduk perbuatannya. Itulah muslim. Nah, kemudian ayat niki mangkin jamaah sami, ayat yang ke-20 niki beralih ke tema tentang gambaran ahli kitab dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi agama sebelum Islam niki adalah agama Yahudi tertua, kemudian Nasrani, kemudian yang terakhir adalah Islam. Lalu begitu Islam hadir, maka dua agama setelah niki menjadi batal. Jadi Yahudi, Nasrani niki batal dengan datangnya agama Islam. Sehingga seluruh manusia, apapun agama sebelumnya, begitu Nabi kita Muhammad SAW diutus, maka mereka harus beriman kepada Rasul dan menjadi Al-Quran sebagai pedoman. Lalu karena dua agama sebelumnya niki merasa diri yang lebih tua, lebih senior, kemudian menganggap dirinya lebih pintar, kitabnya lebih dahulu dan lain sebagainya, maka untuk ikut kepada Nabi SAW niki ada penyekat, ada penyebab sombong, takabur, kemudian gengsi, karena Muhammad dengan agamanya adalah jauh lebih muda dari agama Yahudi dan Nasrani. Padahal di dalam dua kitab ini, dalam kitab Taurat, Zabur, Injil dan agama-agama sebelumnya, sosok Nabi kita Muhammad SAW niki sudah diberikan penjelasannya. Bahkan jelas, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa sendiri niki sudah menyampaikan bahwa beliau adalah mubasysyir, sebagai pemberi kabar gembira bahwa setelah Nabi Isa, setelah agama sebelumnya niki akan ya'ti min ba'dihi, akan datang setelah Isa nanti adalah seorang nabi, ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Dan itulah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sehingga dalam ayat ini makin Allah mengatakan alladzina atainahumul kitab, sesungguhnya orang-orang yang telah aku berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Karena ahli kitab niki adalah agama Yahudi dan Nasrani. Disebut dengan ahli kitab karena orang-orang yang memiliki pedoman kitab yang Allah turunkan dari langit, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengimaninya, maka disebut dengan ahli kitab, orang pemilik pemeluk Alkitab, yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Salamun terbagi menjadi agama Yahudi dan agama Nasrani. Nah, niki menunjukkan bahwa dalam agama, pembagian agama niki dua macam, arah agama kitabi dan arah agama ardi, atau disebut dengan samawi dan ardi. Agama yang Allah turunkan dari langit bersama Alkitab, kemudian ada agama saat timbul di bawah dunia, dan disebut dengan musyrik. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab
orang-orang kafir dari ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wal musyriki, dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ini adalah agama-agama yang lahir di bawah dunia, mantan Hindu, Buddha, Kongfucu, Shinto, Jepang dan lain sebagainya. Ini adalah disebut dengan musyrik. Semua itu mandat Allah fi nari jahannam, akan berada pada neraka jahannam, khalidina fiha ay ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah aku berikan kepada mereka Alkitab. Ya'rifunahu, mereka telah mengetahui dia. Mereka telah mengetahui dia. Ulama tafsir berbeda pendapat di dalam mengembalikan kata ganti huwa atau hu pada ayat ini. Apakah kembali kepada agama Islam atau kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua perspektif, dua pemahaman ini tidak terjadi pertentangan. Apakah akan dikembalikan kepada agama, maka Islam sudah ada gambaran dalam kitab-kitab sebelumnya. Dikembalikan kepada Nabi kita Muhammad SAW pun juga dalam kitab-kitab terdahulu sudah merincikan akan sifat-sifat Nabi SAW. Cukuplah sebagai fakta, sebagai bukti, dalil fakta bahwa mereka niki untuk kenal Nabi, yaitu pada waktu Nabi SAW kembali dari bertahannuts ke Gua Hira. Kemudian didatangi oleh malaikat Jibril ketika turun ayat Al-Alaq atau surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi, sampai dengan alamal insana ma lam ya'lam. Nabi takut, telih panas, kemudian berbagai macam pemikiran yang menakutkan. Akhirnya oleh Gua Hira niki bertahanut niki menuju ke rumahnya. Udah jubalin, kemudian disambut oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha, kemudian diselimuti. Setelah itu bercerita pengalamannya di Gua Hira, dan Khadijah memberikan motivasi, memberikan penenangan bahwa Anda adalah orang yang baik, Anda orang yang membantu orang banyak dan lain sebagainya. Maka tidak mungkin ada orang yang akan menyakitimu. Nah, lagu ngoneng-ngoneng Khadijah mengajak suaminya Nabi SAW untuk menemui pamannya, menemui pamannya, yaitu Al-Buhairah. Kemudian bercerita Nabi tentang Nabi alami, Nabi yang dialaminya di Gua Hira. Kemudian beliau mengatakan bahwa itu adalah An-Namus alladzi ja'a Musa, itu adalah malaikat Jibril yang pernah mendatangi Nabi Musa. Yang pun berbahasa terus kena lamung masih irup, lamung masih sehat. Waktu melemak ia terpesogul isi kaum, lamung ia terusir isi kaum, maka akulah orang yang akan pertama kali membelamu. Niki bahasa. Lamun masih umur kelima dimuatangkat sebagai rasul, yang terusir isi masyarakat, maka akulah orang yang akan pertama kali beriman dan melindungimu. Niki bahasa. Akhirnya Nabi agak-agak bingung. Amukhrijui atau ayukhrijuna atau sayukhrijuna qaumi atau sayukharijuna qaumi, apakah kaumku akan mengeluarkan aku? Jadi Nabi bengak akta pesogul lemak berbitadah. Nah, yang pun keceritaan terus turun sifat-sifat Nabi yang ada pada kitab Injil, karena beliau adalah seorang ulama Injil. Nah, niki menunjukkan bahwa sifat-sifat Nabi pada kitab-kitab terdahulu niki adalah sangat jelas. Sifat, ciri, kemudian tantangannya, semua lengkap dalam kitab-kitab terdahulu. Yang pun Allah mengatakan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani niki sudah mengenal sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi. Syarat dalam Alkitab itu persis kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka telah mengenal akan anak-anak mereka.
selalu berait kanca anak jari mentawan menpahami dah kanca kembar persis namun itu bingung. Bagi orang tuanya dia tidak bingung karena dia sudah tahu persis pada perbedaan-perbedaan yang ada pada kesamaan yang banyak. Dan seperti itulah Allah mengabarkan orang-orang Yahudi Nasrani sangat istimewa mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah mengatakan alladzina khasiru anfusahum. Alladzina khasiru anfusahum minhum. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dari kalangan mereka. Fahum la minun. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Kerugian. Karena tidak mengikuti petunjuk dan arahan kitab-kitab yang mereka imani. Kemudian tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, kemudian diturunkan kepadanya Al-Quran sebagai pedoman. Nah, sehingga mereka-mereka yang tidak beriman kepada Nabi, tidak mengikuti ajaran agama yang diajar oleh Nabi, maka Allah katakan itulah orang-orang yang khasiru anfusahum, telah merugikan diri mereka sendiri. Nah, orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri ini adalah fahum la yu'minun. Mereka dalam tidak beriman. Jadi fahum la yu'minuna bihi ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka termasuk yang tidak beriman. Nah, sehingga kesimpulannya dalam teori agama Tiang Puluh Gumsam ini adalah siapapun yang melakukan kemaksiatan, sesungguhnya pada waktu melakukan kemaksiatan itu dia sedang tidak beriman. Dia sedang tidak beriman. Karena Nabi mengatakan bahwa tidaklah seorang pencuri itu mencuri kecuali dia sedang tidak punya iman. Tidaklah seorang pelaku zina melakukan zina kecuali dia dalam keadaan melepaskan iman. Dan seterusnya dan seterusnya. Karena iman ini adalah mencakup tentang kita dengan Allah. Allah yang memperkenalkan, sudah baca dalam ayat sebelumnya tentang siapa Allah yang maha melihat, maha mengetahui, maha segala-galanya mendengar. Nah, ketika orang melakukan kemaksiatan berarti kenyatakan lupa kepada Allah, karena sedang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya atau berikutnya, begitu siapapun yang belum sami sedang beribadah, maraniki misal kita dalam keadaan beriman. Karena dalam melaksanakan segala ibadah dinarak harapan tujuan dari ini semua adalah kecuali Allah. Ini kedinyakan full iman. Mudah-mudahan jadi dekat beriman. Karena tujuan apakah yang memberikan balasan, penilaian dan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah iman. Dan itulah makna dari barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang qiyamul lail imanan wa ihtisaban, karena dia iman kepada Allah, dia genbembe tahu dia lakukan. Kemudian balasannya hanya datang, diharapkan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu mereka para ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi maka termasuk kafir. Mereka termasuk orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Nah, berarti kesimpulan dari ayat ini jamaah sekalian rahimakumullah bahwa dengan mengetahui kemudian tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, dosanya lebih besar daripada orang yang melakukan sesuatu yang dia melakukan pelanggaran karena dia tidak tahu. Sehingga lagu apabila orang tahu hukum entah yang kanggung dikanggung lagu dentawan berembik kebelik dosa melanggar, maka tidak akan mengurangi dosanya. Tidak akan mengurangi dosanya. Misal seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW muntawan tanding kanggo berhubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan. Niki muntawan. Lagu dentawan Nabi ya jari kafarahan. Nabi model dosa dan ancamannya itu dia tidak tahu. Yang pun datang kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah inni halaktu.
Jadi curhat pertamanya adalah kata-kata inni halaktu, sesungguhnya aku hancur ya Rasulullah, mati aku Nabi, hancur. Akhirnya Nabi mengatakan uma yuhlik atau ma ahlakaka, apa yang menghancurkan kamu? Dia mengatakan waqatu ala imraati wa ana sha'im, aku telah jatuh kepada istriku dalam keadaan berpuasa. Artinya adalah melakukan hubungan suami istri. Akhirnya Nabi mengatakan bahwa oleh memenuhi puasa batal, harus bayar kafar, dan kafaranya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Dan tahun, namun model kafarahnya adalah beli kafarah 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memerdekakan seorang budak, namun tidak mampu memberikan sedekah makan kepada 60 orang miskin, berat doang itu. Hak pertama din kuawaan, hak kedua din kuawaan, hak telu pun masih ningkang din kuawaan. Din bedui makanan untuk 60 orang fakir miskin. Akhirnya Nabi, karena kebijaksanaan Nabi dan kasih sayang Nabi, maka beliau Nabi masuk ke dalam rumahnya membawakan ukuran makanan 60 orang miskin. Nabi mengatakan, mah ni jauh oleh ni, bagi-bagi dengan miskin lah untuk sekitar balen masih. Malik Nabi, jadi bayar kafarah. Nah berarti kanggo tolong batur bayar kafarah. Jadi lamun narak batur dek tahu bayar kafarah, maka bisa dibantu oleh keluarga, bisa dibantu oleh sahabat. Seperti Nabi yang memberikan bantuan kepada sahabat ini dengan membayarkan makanan 60 orang miskin. Dia minta terima makanan untuk 60 orang miskin, mudusurun bagi injuk dengan pakir-pakir di sekitar tetangga. Kembali dia mengatakan, ya Rasulullah, lamun ka endang-endangan akan cek bebali-bali, tiang paling miskin. Tiang paling miskin. Jadi hai kebing, sugih doang, berarti mesaan miskin. Akhirnya Nabi mengatakan, Nabi sambil cemus menu-menu aja beng hinana kemangan kadu tialuh mereka. Jadi berarti hukum Islam itu adalah fattaqullaha mastata'tum. Jadi pati taat tunduk dalam menjalankan agama juga ada kaitannya dengan batas kemampuan. Setelah akhir dari ketidakmampuan, nah baru menuju kepada yang diberikan keringanan atau rukhsah, persis pada hadis niki. Kemudian yang kedua, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, apakah dengan cara meninggalkan kewajiban ataukah dengan cara melanggar larangan, maka hakikatnya adalah dia merugikan dirinya sendiri. Dia telah menyakiti dirinya sendiri. Alladzina khasiru anfusahum. Jadi orang-orang sandek lakukan kewajiban untuk diri. Untuk diri. Kebaikan dia lakukan untuk dirinya dan keburukan juga untuk dirinya, kembali kepada diri. Nah, kemudian yang terakhir adalah mereka-mereka yang dalam waktu melakukan kemaksiatan dihukumi dalam keadaan tidak beriman. Tidak beriman artinya adalah imannya sangat lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kepada ndik budu iman kemudian menyandang status kekufuran, kecuali kalau yang dilakukan adalah kesyirikan. Namun kesyirikan yang dilakukan dan sampai menyekutukan Allah, maka niki bisa melepaskan dia dari iman yang butuh untuk segera bertaubat, beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya Mas Ami, niki fenomena bahwa Islam niki menghukumi sesuatu berdasarkan fakta dan kenyataan. Berdasarkan fakta dan kenyataan. Karena kita niki adalah makhluk zahir. Tiang zahir, pelunggu zahir, benda-benda niki zahir. Maka untuk mengetahui perkara zahir niki, seolah lengiknya adalah apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat. Nah, apa yang kita lihat niki artinya adalah jelas. Nah, apa yang kita dengar jelas. Ndek karena cerita. Oh ceritanya meni, oh ceritanya meni. Dinman kuat untuk dijadikan sebagai landasan punis. Sedangkan jin niki makhluk gaib. Makhluk gaib niki tidak bisa kita nilai kecuali kalau penilaian tentang jin yang gaib niki ada penjelasan dari Allah ataupun dari Nabi.
Maksudnya jamaah sami bahwa di Lombok niki sedang ada fenomena bahwa zahiriah manusia, nyatanya manusia niki menilai sebaliknya. Misal Arab sopo dengan yang di samun akui kehebatannya dan lain sebagainya, dalam kenyataan di hadapannya misal minuman keras sampai mabuk-mabukan, maka mereka mengatakan dim kanggo tuduhan minuman keras, dim kanggo tuduhan mabuk, dim kanggo tuduhan di sholat 5 waktu. Ingat din bau terseriuk kesolahan dengan isi dengan sembarangan. Ruan pada itu minuman keras itu 2 lin gerik ini. Jadi ruan tetangga bueun itu 2 lin gerik. Darat tamu kawakan. Kemudian lama mendewahdai kan muid di tempat itu di salat 5 waktu. Non ngebang langsung tu Mekah tan bersila dekat Imam Masjidil Haram. Nah, ini namanya al-ghulu. Al-ghulu ini adalah menilai sesuatu yang jauh melewati batas normal. Dan Nabi sendiri utusan Allah Subhanahu wa taala memberikan prinsip bahwa nahnu nahkumu bil zawahiri wala nahkumu bil bawatin. Aku, dan Nabi mengatakan nahnu berarti masuk di dalamnya adalah umatnya. Jadi kita ini menghukumi sesuatu yang zahir itu sesuai dengan kezahirannya. Dan tidak bisa menilai sesuatu yang zahir dari kebatinannya. Perkara batin itu adalah perkaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ampura kita makin niki zahir, alhamdulillah, masyaallah, dan mudah-mudahan izin batin kita bertawajuh kepada Allah, taat kepada Allah, ini ki zahir, dan itulah hati kita sesungguhnya. Adapun apa itu nanti dengan hadu ketelu jangan urus, ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagu dibau nilai maunya dan kenyakan maling imenain bergerak dan lain sebagainya, mau penggitat maling lagunya aja nen kan betul lemari, nah ini anda kan tidak mungkin. Nah, jadi Nabi saja menyatakan seperti itu. Nah, nikilah akidah Islamiyah niki adalah wadihun kasyamsi fi wasatin nahar. Jadi akidah prinsip Islam niki terang benderang, jelas, marak ukuran jeluk kenyakan tonang. Niki jelas. Jadi tidak boleh ada yang samar. Yang samar niki disebut dengan syubhat. Bainal halal wal haram wa ma baina umurun mustabihat. Antara yang halal dan haram itu namanya syubhat. Nabi yang syubhat niki dibani paranan halal engar kemungkinan haram, dibani paran haram engar kemungkinan halal. Nah niki lamun marak niki ja la ya'lamuhunna katsirum minan nas, tidak mengetahui perkara syubhat ini kecuali sedikit dari kalangan umat Islam. Penter-penter, warok-warok itu saja yang bisa menilai. Nah, ini adalah prinsip jamaah sami ada sandi terombang-ambing akidah prinsip dalam beragama, karena agama kita adalah agama yang jelas, agama ilmiah, agama punya prinsip dan tidak terombang-ambing dengan perasaan dan praduga yang tidak punya landasan dan dasar. Praduga boleh tapi punya dasar dan landasan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Campur Sami taufik dan hidayah, kekuatan iman, prinsip kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berbuat sia jika itu mati tinggal iman mati. Secara zahir lagu masalah mati ini ki Allah doang lah, ingat boleh jadi embeh teruan. Cuma secara zahir kita yang kan bercerita nyakan meni ampun mati titik lah. Surga neraka lain ya baru dia urusan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.